Cahayanya, hindari majelisnya.
tauhid dan yaqin juga dasarnya. Semoga Allah balas jasanya. Duhai guru ayah kami, engkau mendidik bimbing roh kami, engkaulah pewaris nabi-nabi, ya berluaskan sunahnya Nabi. Cahaya sekumpul Allah masyurkan, berbagai ulama habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, Mekah hadar maut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah kompletkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan, siapa ketemu duduk dan sopan. Musalla dan tempat ngajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya, sebagai ulama ikut nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya, setiap tamu dan mu'alafnya diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya, hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkat gurunya. Sekumpul masyhur terbanyak muridnya, lebih 10.000 orangnya, terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul dan memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kelampayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkat, akhirat berkat, dunia pun berkat, ojek dan taksi beca pun berkat. Inilah majlis membawa rahmat. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya, duduk bersipu dengar ta'limnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semua datang minta doanya, ngambil perginya dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala bid'ah dengkian badannya, dunia dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negeri yang bala, negeri yang bala. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah ujinya, hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasakannya. Inilah hamba Allah, mencintainya tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malam subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musola raudah makamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya,
Allah yang gerakkan gerak hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sambil makamannya. Semua musuh yang dengki padanya, pada hari itu terbelah matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, hanya Allah lah yang mahu tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur kabarnya, langit pun mendung, sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia yang Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah dalam agama, wafatnya Nabi penutup rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah, dosa kumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkau sebab kami terkumpul, di sini berkumpul, di surga berkumpul. Ini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu sampian pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu dan berikan amalan. Pastilah engkau dikubur nyaman, menerima balasan jazalul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan. Paket Al-Quran yang engkau pilihkan, semoga kami diistiqamahkan. Ya Allah, lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmat-Mu banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau syurganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, di akhirat mohon diselamatkan. Sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam surga-Mu nanti bersama Nabi, juga bersama Syekhana Zaini ma'asalihin wa uliyai. Isinya syair menakib berhenti dari Al-Fakir Abdul Hakimi, hanya mengamalkan hadisnya Nabi, salah dan khilaf mohon maafin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumid din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ولما ذهبت من دار الأشراف المحمدية حقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة وسيلة موصولا اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتحول صابرا وعلى باب عزتك تحضرها فتنشها من فيض الغامرة أتوجه إليك بأشرف وسيلتك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد أعمال رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب له المخصص بالشرع الأفخر في كل موطن موطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك والساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجر الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى قدرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وكيل من الموحدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أجمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيرنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمر أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره اللهم ببركاته والشرف بجهاد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رايات الدين القوي في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين ونشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفر شر المعتد والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعيين من عندك ونسن على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن حسين من جميع البلايا وفي الفرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم النبي بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم
Inna fatahna laka fathan mubina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatanazzalu rahmat wa bi syukrihi tatazayadu ni'amat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina min ba'dihi wa salikina ala darbihi min yawmin hada ila yawmi liqa'i rabbih. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, keluarga besar, keturunan, zuriyat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang di sebelah kanan saya, yang tampan, yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi biar kenal, biar tahu. Baru berdiri enggak tahu kan? Kemudian para alim ulama, para guru-guru agama, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin, para hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya sahibul bait, sahibul majlis, sahibul hajat, yaitu
Bapak Haji Hasbianur di sebelah kiri saya, juga tampan, cuma sudah ubatnya kelihatan. Sama aja nama pandir yang kayak itu juga. Kemudian kepada Qori juga saya ucapkan terima kasih, khususnya juga kepada para kawan-kawan yang berseragam, para pilot penerbang, artinya yang memukul terbang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad, memuji guru kita, agak guru sekumpul. Mudah-mudahan rahmat Allah diturunkan ke dalam hati kita. Sedikit, tidak apa-apa. Yang penting bukan sabotase. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Oh, kalau yang anu hajatnya apa? Ayo. Ya, hajat itu kita simpannya di hati kita masing-masing, yang dipadahkan kawan-kawan. Sebenarnya kalau dipadahkan kawan-kawan ketahuan karena hajatnya, tapi mudah-mudahan hajat-hajat dikabulkan oleh Allah. Ibu-ibu yang punya hajat, silahkan doa di dalam hati, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Biasanya ibu-ibu ini paling senang hajatnya itu, ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai suami saya menganumi, ya. Jangan sampai memasak mie maksudnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak terhingga. Allah lebih dekat kepada kita dari urat leher kita. Jadi sebenarnya apa yang ada di hati kita itu Allah mendengar. Tatkala kita mengucap ya Allah, Allah menjawab apa? Wahai hambaku, Allah selalu siap. Allah selalu ready untuk mendengarkan keluhan-keluhan kita, doa-doa kita. Hanya permasalahannya biasanya itu hati kita ini tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh dosa-dosa kita. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh syaitan yang menutupi hati kita dengan bisikan-bisikan was-wasnya. Walaupun sebenarnya ada tandingannya. Tandingannya itu adalah bisikan-bisikan malaikat dengan ilhamnya. Cuma anehnya, biasanya justru was-was yang lebih didengarkan oleh manusia. Karena apa? Itulah manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Karena kita ini lemah, karena kita ini miskin, karena kita ini fakir, maka kita mempunyai kewajiban untuk bersandar dengan yang kuat, untuk berdekatan dengan yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara apa yang diajarkan guru-guru kita, yaitu banyak berzikir, la ilaha illallah di lisan kita, Allah Allah di hati kita. Kalau kita bahas panjang, karena Datuk Kalapayan itu mempunyai konsep sendiri dalam thariqahnya, dalam masalah berzikirnya. Beliau adalah seorang pencetus dan mempunyai gagasannya khusus dalam berthariqah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama ingin berusaha untuk menjadi talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu fardu ain.
diwajibkan di dalam agama. Tugas kita cuma menuntut ilmu, pahamnya ada wajib. Paham tak ada apa itu urusan nomor 11. Yang penting mau menuntut ilmu. Jadi biar pada datang ke majelis taklim, boleh ke rumah aku kada paham nanti pada turun kali kada apa, tidak berdosa dan sudah dapat pahala. Oleh karena itu tidak usah paham ya, gulingan aja pada datang ke apa. Jadi supaya kada paham, ya kan? Sebab kadang-kadang begini, ada orang mengatakan ustaz itu ternyata masuk surganya itu taduli pada supir bis. Oh, kenapa? Karena apa? Karena ustaz waktu ceramah jamaahnya guling berdatang. Sedangkan supir bis pada waktu menyupir pada dendang gulingnya dan pada berzikir. Berzikirnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Astagfirullah innalillah karena kelajuan. Akhirnya ini masuk keluar ke surga karena menyebabkan orang berzikir, tapi itu tidak biasa saja lah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan dan kita sampaikan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai guru seluruh manusia. Nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kitab pedoman untuk dibacakan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya firman Allah, tapi dengan bahasa Nabi Muhammad, bukan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran lafaznya maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi maknanya dituangkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membahasakan dengan bahasa yang bukan Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hamba, ana kanzun la yu'raf. Aku adalah pusaka yang tidak diketahui. Fa uhibbu an u'raf, maka aku ingin diketahui. Fa khalaqtul khalqa ya'rifuni, maka aku menciptakan makhluk supaya mengenal aku. Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin yang tidak ada awal wujudnya, kada ada juga akhir. Allah Subhanahu Wa Taala Qadim dan Allah Subhanahu Wa Taala juga Baqi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk. Tujuannya apa? Supaya makhluk ini mengenalnya. Apakah kalau makhluk kenal dengan Allah, Allah untung? Apakah kalau makhluk ternyata tidak kenal Allah, Allah rugi? Kada juga. Kada dana menguntungkan Allah, kada dana merugikan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk. Kemudian makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah cahaya. Cahaya dengan arti bukan lampu ya, bukan sinar, bukan. Cahaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan tadinya kadang terang, tadinya jahil akhir, tadinya malas rajin, tadinya kafir beriman, tadinya maksiat taat, itu kegunaan cahaya. Jadi jangan kita menyangka cahaya itu ya seperti sinar, ya itu berarti cahaya itu sinar, bukan, tidak harus sinar. Karena kalau sinar seperti ini, maka niscaya cahaya itu akan terlindung. Buktinya kalau di sini terang, di dalam itu dihadapi ada kampus terangnya. Tapi cahaya Nabi Muhammad SAW itu menembus semua yang menghadapinya. Yang mana cahaya Nabi kita Muhammad, yang mana nur atau cahaya yang diciptakan pertama tadi itu disebut Nur Muhammad, atau disebut juga Aqiqah Muhammadiyah. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk. Allah ciptakan Nabi Adam. Allah ciptakan dengan setelah Nabi Muhammad SAW, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan Lauhil Mahfuz, Allah ciptakan Arasy, Allah ciptakan banyak sekali yang Allah ciptakan. Lalu kemudian setelah semuanya sudah ada, lalu Allah ciptakan jin, lalu jin berdiam di muka bumi ini.
Kenal sama jin? Kenal nggak sama jin? Atau jin yang kenal? Apa ada yang mau kenalan sama jin barangkali? Bisa datang. Nah, makanya disuruh datang ke rumah biasa. Lalu kemudian mereka ternyata berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang hitam dicampur dengan air. Kemudian berbentuklah dengan kehendak Allah Nabi Adam alaihissalam, tapi belum ada rohnya. Lalu Allah meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam dan Allah titipkan satu inti. Nah, ini yang penting. Jadi manusia yang penting ini ya. Ada satu titipan Allah yang paling berharga yang dititipkan kepada manusia, yang tidak dititipkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Tidak dititipkan kepada binatang, tidak dititipkan kepada tumbuh-tumbuhan, tidak ada. Yang ada cuma manusia. Apa itu? Fitrah Allah. Fitrahnya Allah, cemerlangnya Allah, citranya Allah. Tadi dipromosi rendah, nah, saya bukan promosi, ya. Kemudian cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting dalam diri manusia. Lalu kemudian Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, dan Allah dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Inna Allah khalaqa Adam ala surati. Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya Allah. Maaf, perhatikan, jangan ada yang guling, jangan ada yang ngantuk, sebab kalau salah paham bahaya. Teruskan apa tadi? Kok diam semua? Teruskan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam atas bentuk Allah. Maksudnya bentuk Allah itu ada kemiripan sifat Allah di dalam Nabi Adam. Itu yang dipikirkan. Bukan bentuknya berarti Allah seperti Nabi Adam, ada tangan, ada wajah. Jadi bentuk yang dimaksud itu adalah bentuk maknawi, bukan bentuk zahir. Salah kalau orang mengartikan tidak, berarti Allah Ta'ala itu berambut, bermuha, berhidung, bertelinga. Oh, itu kita bisa sesat. Karena ada orang yang kayak itu. Ada satu aliran sebagaimana Datuk Alampai menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Raghibin, ujar sidik, ada paham yang menyerupakan Allah seperti seorang pemuda yang tampan, donal, berada di antara langit dan bumi. Wah, ini bahaya, nggak boleh ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah tidak berbentuk, Allah tidak berwarna, Allah tidak sama sekali sama dengan manusia. Akan tetapi ada Allah titipkan yang disebut suratul rahman tadi di dalam diri Nabi Adam. Itulah yang disebut fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah, kemurnian Allah, kesucian Allah yang Allah titipkan dalam diri manusia. Lalu akhirnya manusia ini menjadi hebat. Manusia ini menjadi khalifah di muka bumi. Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Kita semua ini khalifah. Ulun baik dulu aja, ulun sama pembantu undang. Khalifah itu bukan berarti harus jadi pemimpin. Khalifah itu bukan berarti harus jadi pejabat. Khalifah itu bukan berarti harus jadi tuan guru. Khalifah itu apa? Memerankan sesuai porsi dan sesuai jabatan dan statusnya. Jadi kalau kamu seorang yang bodoh misalnya, ya kan bisa, tapi kita rawat, maka kamu harus sadar bahwasanya kamu bodoh. Bagaimana kesadaran orang bodoh? Dia datang ke majelis, hadir pengajian, bertakun dengan tuan guru. Nah, ini khalifah. Berarti dia sadar bahwasanya umur takut belajar, itulah khalifah. Kalau kamu sadar sebagai orang alim, ya ngajar dong, ngajari orang. Lo kalau ada ngajar, kamu guru aja, ada sadarnya, berarti bukan khalifah.
Kalau kamu sadar sebagai orang kaya, harus sadar dong sebagai orang kaya apa? Bariki yang miskin, julungi yang kasih duitan, urut aku dapat ikuti duit. Tanpa ada dan lain sebagainya. Kesadaran ini yang penting yang harus ada pada diri manusia. Kenapa Indonesia kacau? Karena banyak tak sadar. Anulah keburik lah, kalau tahu ya keburik adanya, cuma kada sadar. Bapandir kada sadar, akhirnya ngacau. Berkelakuan kada sadar, akhirnya bikin masalah. Ya kalau lah, kada tahu waya apa bapandir nang bujur, waya apa diam nang bujur. Kada tahu caranya berkelakuan nang bujur, maka apa nang salah. Ini ketidaksadaran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi seharusnya manusia itu menjadi contoh yang baik, contoh bagi makhluk yang lain, contoh sesama mereka. Apabila ternyata sifat ini tidak ada pada diri manusia, maka berarti dia gagal sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala bersifat pemurah, pun nyawa suci bersifat pemurah, dipengaruhnya menjadi khalifah Allah. Allah bersifat penyabar, pun engkau miskin ya sabar. Jangan miskin kena adu-adu, kemudian bermamai-mamai, kemudian sangkal sampai kena dipijak sugih aja pada bari-bari ronda aja, mau sugihnya aja sekalinya ini sombong pada ronda aja, ujung-ujungnya kena udah ambil aja. Nah, hendak mentuntan itu orang ada sadar. Paham ya ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu-ibu harus sadar sebagai ibu. Bagaimana memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Anak itu dilajari mengaji, dilajari berzikir, diberi contoh yang bagus, sholat yang baik, dengan suami harus lemah lembut. Jangan di hadapan orang akan kena kuliah. Akhirnya anak juga itu kata menjadi khalifah di muka bumi. Para bapak-bapak pun juga demikian. Hendaklah dia memberi contoh bagi istrinya, sayang, memberi contoh bagi anak-anaknya, sehingga terjadilah khilafah di muka bumi ini. Di rumah kita ada kekhalifahan, di kampung kita ada kekhalifahan. Tidak harus khilafah itu di pemerintahan. Jadi jangan kita salah ya. Sebenarnya kalau kita pendengaran itu pandai-pandai khilafah lawan pemerintah, bisa dianggap teroris, bisa dianggap radikalis, bisa dianggap makar dan lain sebagainya. Paham dah omongan saya kira-kira ya? Apa perlu saya bicara pakai bahasa Kamban kali? Atau mungkin kalau bisa bahasa Indonesia, karena bapak campur aja lah ya kalau. Karena apa? Ya terserah saya kan ceramah. Ya Allah. Serah. Nah, bahasa apa kaya Allah? Tidak disuruh ceramah. Alhamdulillah. Kesadaran ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Sadar kadapian sebagai seorang perempuan yang harus menutup auratnya kalau keluar rumah. Sadar kadapian wahai laki-laki sebagai seorang laki-laki yang apabila melimpas wanita di hadapanmu, engkau disuruh menutup matamu. Ataukah justru matamu tengok kanan, tengok kiri dan lain sebagainya. Sadar. Ampun kada sadar, tinggal resikonya tanggung sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada manusia. Allah turunkan kita 60 lembar kepada Nabi Syekh, 30 lembar kepada Nabi Ibrahim, 10 lembar kepada Nabi Musa, dilanjutkan dengan Taurat, dilanjutkan dengan Zabur, dilanjutkan dengan Injil, ditutup dengan Al-Quran. Tidak cukup kitab itu aja yang diturunkan Allah, contohnya gurunya lah. Jadi kitabnya digulung, gurunya ini nah. Siapa gurunya? Nabi Musa gurunya, Nabi Isa gurunya, Nabi Ibrahim gurunya. Ditutup dengan maha guru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Zaman bahnar sudah kitabnya ini nah, gurunya yang mengajar ini jadi empati yang dua ini nah. Apa namanya? Tidak cukup sampai di situ. Nabi Muhammad SAW pun mencetak
ulama-ulama sahabat sidin, diteruskan dengan tabiin, diteruskan dengan generasi terus sampai wayang ini. Ada aja orang alim yang melajari, ada aja ulama yang memberitahu kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena aku kurang alim. Kenapa jadi penghapus merasa diri karena engkau pejabat? Makanya tadi waktu dibacakan manakin guru sekumpul, memang seharusnya begitu. Pejabat datang ke ulama, orang sugih datang ke ulama mengharapkan apa-apa, jangan meninggali duit orang alim, jangan rekeningnya diisiakan. Begaya sampai begaya, jangan dicuplik bagian itunya, tiba-tiba muncul di YouTube, waduh, lah kalau dihapus ya, bagian itunya, begitu. Apa Ibn Rabah 1000 kilo dia naik kuda sendiri, pakai ongkos sendiri, makan sendiri, dia pergi menuju ke istana raja. Sampai di istana raja, kemudian raja, nyawa jangan kayak ini, inggih guru. Nyawa jangan kayak ini, inggih guru. Nyawa jangan kayak ini, tutup. Assalamualaikum guru. Dicurungi duit, enggak, aku tidak perlu uang, aku ongkos sendiri karena diwajib bagiku untuk menyampaikan kepada aku. Begitu. Mudah-mudahan ulama-ulama kita seperti itu ya, amin. Mudah-mudahan orang-orang kaum muslimin pun juga seperti itu, amin ya Allah. Lalu kemudian Allah menciptakan cahaya yang disebut dengan cahaya Muhammad. Kemudian cahaya itu dibagi-bagi sama Allah ke semua makhluknya, semuanya dapat cahaya. Akan tetapi permasalahannya, cahaya yang dititipkan kepada manusia itu yang paling besar, diletakkan di hati manusia. Ternyata manusia itu hatinya kadang-kadang riga. Nabi bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min, orang mukmin itu cerminnya orang mukmin yang lain. Artinya hati kita ini cermin. Cermin untuk apa? Untuk memantulkan cahaya Allah. Allah menyinari cermin itu dengan cahayanya yang tidak terbatas, dengan cahaya yang tidak bertepi, dengan cahaya yang maha luas, maha panjang, maha hebat, maha dahsyat. Akan tetapi cerminnya kada bagus. Akhirnya yang keluar dari orang tadi itu kada bagus, cerminnya banyak kotor, banyak ligat, ada yang tertutup sama sekali. Apa ini anak memantulkan cahaya Allah? Bersihkan cerminmu. Bagaimana caranya guru membersihkan cermin? Ya tinggal beli lap, ya kalau digosok-gosok ya cermin. Bersihkan hati dari hasud, bersihkan dari iri, bersihkan dari dengki, bersihkan dari ingin dipuji orang, bersihkan dari takut dicaci orang, bersihkan dari bodoh. Pada pelajarannya itu ngarannya ilmu tasawuf, supaya cerminnya jernih bersih. Kalau cerminnya bersih, dihadapkan kepada Allah, Allah memancarkan cahaya keluar kehiga-kehiga. Hanya orang kehiga pun merasa marah, orang kehiga merasa nyaman. Lihat orang-orang alim itu, sidin pegawai ada di rumah aja, datang aja orang wadah sidin. Kadang-kadang datang wadah sidin ke depan diri sidin. Ingat kan ada hari banyak orang bergerumpung di muka rumah. Ulun lagi duduk rumah abang dulu. Abah nih buka bisa kita terus pandiran buka mesin buka banyak orang masuk ke dalam sampai ke ini abang dulu. Orang anak kesana jangan sekalinya bawa basi kuning. Nah, kalau dia bawa basi kuning bahaya ya. Tutup bawa keluar ke sini. Bukan sini kan aku masuk rumah sini. Kenapa mereka dicintai orang? Kenapa orang datang kepada mereka? Kadang-kadang
ada di Mandiri lawan Sudir. Kadang-kadang ada daerah nih, kepada mereka datang. Karena yang datang ini tahu mereka mempercayai cahaya yang ada di hati ulama. Walaupun sidin kada bepander, walaupun kada daerahnya sidin istilah kata, walaupun di muka rumah sidin saja, walaupun di muka pinggir pagar sidin saja, cahaya sidin sudah mematikan. Walaupun di masjid di raudhah saja sekumpul, walaupun di ujung saja, tetap cahaya dapat. Makanya ulang tetap datang. Oleh karena itu kalau kita ziarah, itu yang penting adalah kita membuka hati kita untuk mendapatkan cahaya yang Allah limpahkan kepada mereka. Jangan berharap doa kabul, dia aja doanya itu pun cahayanya enak ada, kabul sendiri doanya. Jadi kalau kita ziarah itu pun kurang banyak, satuman aja ziarah, jangan lawas-lawas. Pun kurang sedikit silakan mau lawas, karena kasihan kurang. Apalagi kita orang-orang nak barak ni, yang mana umpat juga begalut itu ziarah ada apa guru di lain waktu. Ini sebentar lagi tol, biarkan orang Samarinda, biarkan orang Balikpapan, biarkan orang Pontianak, biarkan orang Jawa yang ziarah. Kita enak menutup hal, hanya buat kita ziarahan supaya rapi, supaya jangan menggaluti. Kita tuan rumah kok, ya lah. Cahaya tetap ada. Jadi ini keunikan dan keistimewaan orang-orang yang punya cahaya. Dan cahaya bersumber dari Nabi Muhammad, bersumber dari Allah Rabbul Alamin. Bahari ada seorang ulama, itu namanya Asy-Syaikh Sahrawurdi Al-Maqbul. Jadi Sahrawurdi ini adalah pencetus teori cahaya. Kalau dalam bahasa wah ini iluminasi. Nah, misalnya kita pahamlah. Ada paham kan? Namanya itu kurang lebih ya. Bisa nyambat benar aja. Jadi itu cahaya yang menyebabkan kehidupan. Apabila cahaya itu sudah kita dapatkan, kita tidak perlu yang lain. Jadi orang berlomba-lomba belajar Nur Muhammad dan apa nyoba belajar, lawan siapa nyoba belajar, apa caranya? Tahu nyambat aja. Jadi alhamdulillah kita sekarang di sini duduk bersama-sama di sini adalah untuk mendapatkan cahaya. Amin. Sebab cahaya yang kita dapatkan ini bukan cahaya yang seperti ini. Cahaya ini menyebabkan kalau kita bodoh jadi alim, kalau kita malas jadi rajin, kalau kita maksiat jadi tobat, kalau kita banyak kegunaan cahaya ini. Dan ini adalah yang paling berharga yang ada di muka bumi ini. Hartamu tidak berharga, bahkan hartamu bisa bikin motor. Jabatanmu tidak berharga, bahkan jabatanmu bisa jadi penghalang. Apalagi ada yang paling penting mendapatkan cahaya. Di mana tempatnya? Ya harus kita duduk lawan orang-orang yang punya cahaya, yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang saleh. Jadi abang guru sekumpul itu termasuk salah satu contoh. Sudah ada lagi sih tetap orang datang karena orang haus cahaya. Karena orang kalau nasihat abang guru beliau meninggal dunia otomatis kan terhenti. Walaupun tetap ada rekaman-rekamannya, ya sudah selesai sampai di situ saja. Kalau cuma itu saja sih bisa lihat di YouTube bisa. Tapi kenapa orang datang cahaya? Yang menarik ini cahaya. Anu jujur sudah melihat di TV aja tidak bisa. Kalau lihat di TV ada data. Walaupun di ujung-ujung tetap dapat. Kalau cuma lihat ya di TV, YouTube atau mungkin di live streaming kan tidak dapat. Itulah kenapa tidak sama orang yang hadir langsung majelis taklim lawan orang yang melihat itu pada sama. Karena apa? Orang melihat nyamannya sambil santai, yang kalau melihat makan kacang, kemudian ngeteh, ada yang sambil ngerokok-ngerokok dan lain sebagainya. Jadi bahari ada orang Martapura yang kalau oleh hadir pengajian abah guru sambil nyetel radio.
radio ya kalau banyak kacang di sini, teh di sini, rokok. Sengaja kalau buru di dalam situ nyaman ya berokok jadi sini nunggu kacang di rumah aja sini orang hadir pengajar tahajud ya. Di radio mendengar kali ini dipakai kalau nonton guru naik. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada cahaya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba-hamba Allah yang bergerak hati untuk mendekatkan diri kepada cahaya tersebut. Tinggal persiapan kita untuk menerima cahaya itu, dan cahaya itulah nanti yang akan mengantarkan kita insya Allah sampai kepada pengetahuan yang tinggi tentang Allah Subhanahu wa taala. Abang guru itu karena tadi dibacakan manaqib Sidin, jadi ya memang sudah sepantasnya kita mengenang beliau, apalagi ini sudah mendekati haul. Adalah seseorang yang sangat alim. Kenapa sangat alim? Ulun sembahyang subuh lawan Sidin itu, bilanya ulun bermalam di rumah Sidin, itu mesti sudah parah-parah karena apa, matahari itu timbul hanya sembahyang dudukan mulai malam. Biasanya kalau ada acara, dulu ulun ada acara di Banjar, habis tutup acara dudukan antuk benar. Mbak dudukan itu sekalinya jam 2 atau mungkin jam 3 tubuhan guru-guru dalam pagar datang. Karena ulun disuruh guring-guring yang dulu jam situ guring ulun kamar. Mbak untuk mengaji hanya datang sini ke kamar mul bangun ya makanannya antik lontong. Beberapa hari yang lalu ulun hadir haul Kai Irsyad di dalam pagar. Sekalinya anak Sidin ngarannya Haji Ahmad bin Haji Irsyad memarahi Ustaz ya. Ulun boleh dapat biar kenalan ya. Ulun belum tahu dia adiknya anu Paman Daud. Tahulah anu Ustaz ya. Apa? Yang pian kesahakan waktu pian duduk lawan abah guru jam 2 malam datang mengajian itu ulun ya kenapa jadi kamu? Karena ulun mengantarkan bersepeda motor ayah lawan anu Dulang Hamid lawan ini iya ya Allah itu tahun 93 saya bilang iya ulun kita punya Fatur Rahman, iya kita punya Fatur Rahman di Presiden in memoriam, istilah bahasa sekarang itu in memoriam, artinya kenangan lama. Makan lontong, betul makan lontong ya nah, gulingan guru-guru ini disuruh Sidin guring pulang, guring dulu nyawa jangan Sidin kada guring, jadi ulun guring pulang. Subuh, Sidin datang ke kamar bangun dan sembahyang subuh kita jadi. Baik, baudo apa dan sebagainya duduk. Sekalinya kada langsung sembahyang subuh, macam-macam nanti kesalahan, kisah Nur Muhammad, kisah Makam Muhammadiyah, kisah Syakir, kisah Madinah, kisah ini, kisah itu. Nah, ramai tuh kisah. Para terbibat tadi sembahyang subuhnya, sembahyang subuh kedua. Rupanya Sidin mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Itu menunjukkan keluasan ilmu Sidin. Jadi bukan hanya mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain pun beliau mengerti. Menonton sembahyangan dudukan lagi keluar karena itu anu teh lawan anu roti bermentega lawan gula. Roti 2 tangkuk, mentega di tengah, gula lawan teh. Makanannya betul-betul guringan jam 9 bangun anyar nasi kuning keluar. Ada nasi kuning di manakah? Ada orang datang bawa aku nasi kuning karena berapa bungkus ya kalau ada nang sambal goreng isinya macam-macam ya makan nasi kuning. Ya benar ada nasi kuningnya. Nasi kuning mau jadi karena kenyaman. Ulun anak kulit guru akan itu cuma ya keluar gaji 500.000 nah 5 lembar harinya 50.000 per hari kan paling gagal itu 10.000 aja
yang paling dana duit kertas itu 5 lembar dapat kulit tahan seminggu, minggu ini datang pulang pemalam pulang ya. Luar biasa kemuliaan beliau, kedermawanan beliau, hormatnya beliau. Saya waktu itu masih berumur belasan tahun, tapi dia menghormati dengan baik, melayani dengan baik. Itu kelebihan bagus. Dia tidak memandang orang tua, dia tidak memandang anak muda, siapapun dihormati beliau, dilayani dengan baik, sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa saya sebenarnya ini di antara semua ini yang paling disayangi aku. Sampai kenapa? Dari bagusnya akhlak beliau radhiyallahu anhu wa arda. Mudah-mudahan dapat berkat beliau, amin ya rabbal alamin. Sedikit tentang manaqib Abad Kurus. Alhamdulillah. Jadi kita bertahan hadir di tempat ini sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali ya, tergantung keadaan, situasi dan kondisi ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Ya kan, artinya kan majlis kita ini tidak terikat. Itu bagus kalau tidak terikat itu bagus, karena kalau terikat itu ngalih karena macam ikatannya. Jadi biar aja kada terikat ya, kalau lagi kepengen ya sebulan sekali, kalau lagi kepengen 2 bulan sekali, kalau lagi kepengen lagi bagus ya seminggu sekali, itu karena apa ya kan, tergantung bandarnya. Sambil bergaya ya, mudah-mudahan banyak rezekinya aja. Amin ya rabbal alamin. Berkah Bali dua dan semuanya kayak apa semuanya banyak rezekinya. Kalau semuanya lagi sugi kan nyaman, dia kalau bisa menyiapkan makanan bawa sauran bubuhannya ya apa? Maksud saya gitu ya kan. Nah itu. Alhamdulillah. Di antara tujuan adanya majelis taklim adalah untuk mendapatkan curahan rahmat Allah. Karena majelis ta'lim itu adalah sama dengan majelis zikir, dan majelis zikir sesuai sabda Nabi adalah raudhatun min riyadhil jannah, yaitu taman dari taman-taman surga. Apabila kalian melimpah taman surga ada, masuk ujar Nabi dan bersenang-senanglah. Karena apa? Surga didapatkan di majelis-majelis seperti ini. Dengan adanya majelis-majelis seperti ini, Allah tolak bala dari kampung kita, amin. Allah hindarkan musibah dari daerah kita, amin. Sebab majelis-majelis seperti ini adalah tempat-tempat di mana Allah menurunkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya. Lalu akhirnya semua pulih, insya Allah membawa rahmat Allah, pulih membawa cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Jakanya kita kalau melihat toh bulik ini jangan biar mati lampu toh semuanya bercahaya, wajahnya seperti seprongkeng. Ya kan, yang penting jangan kaget. Kadang-kadang saya pulang malam tiba-tiba saya kaget, wih ada wali, kenapa? Ada orang bercahaya di atas kepalanya. Sekalinya pencari kodok. Ada itu perancang itu jam 1 atau jam 2 saya naik mobil di pinggir jalan ada orang terang-terang. Nah itu, atau orang mau unjuk dan sebagainya. Nah ada juga kayak itu. 2 orang sahabat Nabi kita Muhammad SAW datang kepada Nabi. Kemudian karena mungkin pembicaraan panjang sampai akhirnya hampir tengah malam hanya pulih. Pada waktu mereka pulang keluar dari rumah Nabi Muhammad, muka mereka menerangi jalan walaupun pada waktu itu gelap. Seperti seproteng, seperti neon, jalan aja. Setelah di persimpangan jalan mereka berpisah, maka masing-masing membawa cahayanya masing-masing sampai ke rumahnya. Bahari di Surabaya itu ada ngaran Sidin Habib Neon, Habib Muhammad bin Husain al-Aidrus. Kita jangan bicara tentang aromat Sidin dulu, tentang keadaan Sidin dulu. Siapa sih Habib Neon itu? Habib Neon itu di antara gawian Sidin, ada mau ada duit tersisa di rumahnya setiap malam. Jadi uang yang ia dapatkan itu harus habis sebelum Sidin puri. Apabila masih ada sisa, Sidin kada kawa puri.
Jadi pernah suatu saat Habib Neo hendak guling gelisah, akhirnya dipijit-pijiti sama anak buah Sidin yang kalau ada kau jual guling. Lalu Sidin bangun dan mengatakan, lihat bang di gamisnya Habib ada duit, ada. Kalau ada duit kasih keluarkan, aku kalau bantu guling. Lalu kemudian dilihat sama Khatam Sidin, ada duit Jakawah ini 1.000 rupiah kecil. Yo Allah masih ada sisa, tak kasih keluarkan, bariakan, dibariakan. Hanya Sidin nyaman guling. Beda ya dengan kita ya, beda dengan kita. Hah? Kenapa pada terguling? Ada minta isu kayak apa? Nah itu, ini bedanya wali lawan wala. Itu beda. Ibu-ibu bisa tidur kalau tidak punya uang besok. Ini jadi kita kadang-kadang seperti itu. Kalau pada sing duitan malah pada taguring. Kalau duit banyak, bisa pada taguring juga. Ya kalau mikirkan hendak mana isu atau apa. Artinya pada intinya kita ini diperbudak oleh dunia. Mereka bebas dari dunia. Mereka tidak mau tergantung dengan dunia. Dunia mau ada mau tidak ada, no problem. Ada seorang ulama namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini suki. Dia punya muridnya itu miskin. Jadi muridnya itu tinggal di pinggir sungai. Setiap hari hendak makan mengunjun dulu. Wah, ini kabar gembira bagi pengunjunan nih. Ternyata muridnya Ibnu Arabi juga seorang pengunjunan. Ya kalau dah turun ya lebih baik dah turun namanya Mufti Haji Muhammad Fatih bin Mufti Ahmad Pangeran bin Syawal Arsyad. Itu diceritakan ketujuh unjun juga. Dulu ada kata ketujuh unjun belum makan iwaknya aja langsung. Habib biasanya ketujuh unjun. No, Habib datang ke rumah Ustaz ya ada iwak yang paling unjun. Nah, belum senang menerima iwaknya aja. Unjunnya ada. Jadi gawian Sidin ini mau unjun, hanya makan. Punya kata mau unjun, kata kawan bayi wah. Bila Sidin dapat iwak kena di siang, kemudian daging iwak diberikan orang, Sidin makan tulang-tulangnya aja. Hebat tak? Rumahnya bubuk kecil, gawian yang ada wirid, sholat. Tidak pernah mengurus urusan dunia. Sufi, muridnya Ibnu Arabi, gurunya sufi benar, rumahnya gagal, motornya banyak ya, oh ini hari kan kuda dan sebagainya, bajunya barang. Suatu saat sang murid mengutus pembantunya, santrinya, dia juga punya santri. Kita mendatangi guru ke kota sana cuma cari aja. Pokoknya Syekh Ibnu Arabi datangi, padahal aku kirim salam. Kemudian bilang sama guruku, wahai guru saya kepengen pesan dari dia. Apa pesan dari tausiah dia? Ayo berangkat muridnya berangkat menuju Ibnu Arabi. Bertahun-tahun di kontakku, itu Ibnu Arabi, orang aneh. Sekali sampai ke rumahnya, pesan oh artinya orang sugi. Kan gitu biasanya tandanya orang sugi kan di depan rumahnya ada sampahnya, biasanya gitu lah. Kemudian dia minta izin, boleh masuk ke rumahnya, kenal barang-barang mewah. Lalu bertemu dia dengan sang syekh namanya Ibnu Arabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ikan dia? Aku ini datang dari kampung. Di sana ada murid pian namanya Syekh. Oh ini murid itu ada di situ. Betul ya. Apa kabar? Dari guru lo, Sidin minta nasihat pian. Oh ya Pak. Padahal kan memberikan lah. Jangan tapi mikirkan dunia. Jadi Arabi. Jadi bingung si santri ini yang mikirkan dunia ini guru saya apa Syekh ini? Syekh ini sufi banget. Jangan tapi mikirkan dan disibukkan dengan dunia. Padahal kan jarang kawan gurita. Akhirnya puliklah sang santri ini menuju kepada gurunya dan berkisah guru aneh banget guru. Kenapa anehnya? Guru pian padahal supaya pian jangan disibukkan dengan urusan dunia. Diam. Kemudian setelah diam, dia meneteskan air mata.
Sang guru mengatakan kepada muridnya, guruku Ibnu Arabi benar, karena aku masih disibukkan dengan dunia. Apa biar disibukkan dunia? Kemudian dia hari berwirid, berzikir, sembahyang, mengunjur untuk makan dan lain sebagainya. Makan pun apa? Daging ikannya biasa ada insiden ya kan. Oh jangan diburuk, biar dia yang bakal lahir. Bisa juga ada bakal lahir itu berayu-rayu. Kita ada tahu bahasanya. Musik sekalinya roh, aneh banget guruan. Ternyata guru pian yang kaya raya itu mengatakan kepadamu bahwasanya kau jangan disibukkan dengan dunia. Kata gurunya benar, apa yang dikatakan guru saya. Walaupun kamu melihat saya cuma sholat, ibadah, zikir, wirid, kemudian tidak ada kegiatan-kegiatan urusan dunia, tapi apabila aku makan daripada tulang-tulang ikan yang dagingnya sudah kubariakan, aku masih bergeretek di hati. Jangannya dagingnya ada ini nyaman, jangannya kepalanya ada jangan dibariakan oleh orang, lebih enak untuk dimakan. Berarti aku masih tergantung melawan dunia. Kira-kira waktu pian makan iwak adalah bekereta kayak itu. Oh pian kan jarang makan iwak, yang pian makan daging. Banget lagi. Ternyata guru saya itu walaupun ia suki, hatinya sama sekali tidak memikirkan dunia. Andaikan harta kekayaannya itu habis dalam sekejap, hatinya tidak sedih. Andaikan bertambah, berlipat-lipat, hatinya pun tidak gembira, karena dunia baginya tidak penting. Yang penting baginya Allah, yang penting baginya Tuhan, yang penting baginya cahaya Nabi Muhammad, yang penting baginya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimah, sudah juga kita berpikiran kayak itu. Sudah juga kita mementingkan Allah dibandingkan harta kita. Sudah juga kita mementingkan Allah dibandingkan keluarga kita, mementingkan Allah dibandingkan jabatan kita. Ataukah kita berani melanggar perintah Allah karena ingin harta, atau kita berani membangkang dari larangan Allah melakukannya karena ingin jabatan? Pertanyaan itu jawab masing-masing di dalam hati kita, supaya kita tahu kesalahan kita itu di mana. Berapa persen kita berpikir dan ingat kawan Allah dibandingkan kita lupa dari Allah, berapa persen? Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, gara-gara kita ini kelupaan lawan Allah, suara kita itu nyaring menyariki karena lupa sama Allah. Gara-gara kita lupa sama Allah, kita emosi. Gara-gara kita lupa sama Allah, jadi penyarikan. Ada ngarannya akhir sabar, sekalinya orangnya penyarikan benar. Ngarang sedikit aja sabar, tapi penyarikan benar. Makanya jangan lihat casingnya, jangan lihat bungkusnya, lihat isinya. Ada orang pakai celana levis, baju hem, ya Allah, pakai topi, sekalinya adil bakar orangnya. Jangan lihat bungkusnya, lihat dalam dan isinya. Ada orang surbannya ganal, jubahnya hebat, celaknya seperti mata sapi. Oh, tanggal benar. Kalau disuruh baca Quran tidak bisa. Disuruh baca maulid tertatih-tatih, pintar membuat ini. Bagaimana? Walaupun kita tetap husnudzon, cuma jangan lihat bentuk, jangan lihat zahirnya, hatinya, isinya. Biar hendak muka kecap, jangan lihat kemasannya, tapi yang isinya cocok dengan selera biar aja kemasannya kebungkus basah, apa-apa juga cocok. Daripada
kau beli, misalnya kecap halal, kemasannya halal, kemudian warnanya warna-warni, sekali dimakan ya lah, yang cerdas dong kita, jangan umpat-umpatan. Waktu lagi halus kita, oh nyawa di umpat-umpatan cuma jurutan kaulah jangan hari kalau ada. Jangan, kita harus punya pendapat sendiri. Bagaimana caranya supaya kita punya pendapat sendiri? Berburu, belajar, ilmu. Kalau kita bodoh, dibodohin orang. Kalau kita ada paham, dibunguli orang. Mengerti tentang agama kita terutama, supaya kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita beruntung di kalimat yang selatan. Karena apa? Majelis banyak banget. Walaupun ternyata narkoba paling besar setelah Jakarta Kalimantan Selatan ujar. Tahu ujar. Kita beruntung alhamdulillah, majelis banyak, ulama banyak. Walaupun ternyata banyak banget. Tapi mudah-mudahan insya Allah masyarakat kita ini mendapatkan curahan rahmat Allah. Karena masyarakat kita insya Allah Bubuhan Banjar ini cinta Habib, cinta ulama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan cinta itu mereka akan diangkat derajatnya, dari kemaksiatan ditobatkan, dari malas dirajinkan, dari kebodohan dialihkan. Jadi ujar tentu kalau bayan alim dulu namanya hanya sugih. Insya Allah. Karena apa? Karena kalau engkau ingin jadi alim ada batasnya. Sampai mati kepada alim-alim. Kenapa? Mungkinnya menyangka dan inya merasa alim itu berarti jahil. Jadi harus kita terus merasa bodoh, harus kita terus merasa kada pintar. Supaya apa? Supaya kita terus belajar, terus menuntut ilmu, terus bertanya, dan terus untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan itu adalah hendaklah jadi orang pintar dan orang alim. Jangan sampai kita tidak mengerti, jangan sampai kita bodoh. Karena kalau kita tidak mengerti dan kita bodoh, kita akan mudah ditipu oleh orang. Penipu-penipu ulung di sekitar kita sangat banyak sekali, yang menipu agama, yang menipu akidah, yang menipu ini, menipu itu, dan lain sebagainya. Pintar-pintar. Mudah-mudahan kita dipintarkan oleh Allah, mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah, mudah-mudahan kita ditaubatkan oleh Allah, mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah salatan tusallimuna biha wa tusallimu ahlana wa awladana wa aqaribana wa ahbabana wa mu'allimana wa ta'allimana wa asdiqana wa jiranana wa tusallimu buyutana wa masajidana wa ma'adana wa madarisana wa mazari'ana wa makabirana wa khalladana ummalina من شر زلزلة الأرض وشر الأمطار والرياح والسواد والشر الشيرات والطائرات والبواهر والمحظورات ومن شر الوباء والآفات والأشباه من شر الجن والإنس والوحش والطارق والسيادة ومكارها ومن الطرد والحجم والخرق والغرق وجل التنفاذ ومن كل عن في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.